سبيل الدموع سبيل مريح تنهدى يا صاحي كي تستريح Tanda kiamat sudah dekat. Jumlah bebinian lebih banyak dari kita. Di sana bebinian, di belakang babinian, di sana separuh babinian. Nampak kita yang di dalam ini seperti kaum terhimpit, dihimpit wanita luar dan dalam. Ini yang pernah diprediksi Nabi. Inna min asyratis sa'ah, di antara tanda-tanda kiamat sudah dekat, kata Nabi. Ayyakillar rijal, lelaki jumlahnya sedikit. Wa yaktsuran nisa, perempuan jumlahnya banyak. Sekarang ada di depan mata kita. Nanti kalau sudah makin dekat dengan kiamat, berapa perbedaan laki dan perempuan, Nabi sudah prediksi. Biar kita sedia payung sebelum hujan. Apa kata Nabi? Hatta takuna li khamsina imra'atan al-qayyimul wahid. Nanti kalau sudah dekat dengan kiamat, jumlah perempuan 50 orang, jumlah laki-laki hanya 1 orang saja. Mohon maaf, perempuan 50, laki-laki 1. Kakek sanggup. Sekarang sensus terbaru di Jawa, laki-lakinya 1, perempuannya sudah 20. Ini menunjukkan bahwa prediksi Nabi Sulaiman menuju titik kebenaran. Padahal Nabi memprediksi ini di saat waktu itu jumlah wanita masih sedikit, yang banyak adalah laki-laki. Ini menunjukkan bahwa Nabi bukan sembarang pemimpin. Asbun, 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 asal bunyi. Nabi nggak mungkin ngomong kecuali petunjuk dari ilahi. Ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Apapun yang keluar dari mulut Nabi pasti wahyu, petunjuk dari ilahi. Itulah hebatnya Nabi kita Muhammad sallallahu Maulaya salli wa sallim daiman. Semua wajah-wajah yang ada di hadapan saya malam ini, yang rela mengorbankan urusan duniawinya, memilih duduk di tempat ini dengan niat yang sama, ingin menyambut, ingin memuliakan, ingin bergembira dengan datangnya Maulid Nabi, maka hari ini saya berikan kabar gembira. Demi Allah, inilah wajah-wajah terhormat yang pernah dipuji Nabi di depan para sahabatnya. Saya tidak asal ngomong, saya pakai dalil. Mana dalilnya? Simak. Nabi pernah duduk bersama sahabat. Ketika duduk, Nabi bersabda, Tuba liman ra'ani wa amanabi. Kata Nabi, beruntung orang-orang yang pernah melihat aku lalu mereka beriman kepada aku. Siapa yang Nabi maksud? Siapa yang Nabi janjikan dapat satu keberuntungan ini? Mereka para sahabat. Mereka hidup di zaman Nabi, melihat Nabi, mereka beriman dengan Nabi. Tapi Nabi lanjutkan sabdanya. Ini yang saya garis bawahi, pujian Nabi buat kita di hadapan para sahabatnya. Apa kata Nabi? Tsumma tuba, keberuntungan yang pertama. Nabi ulang sampai 3 kali.
Thumma tuba, keberuntungan kedua. Thumma tuba, keberuntungan ketiga. Buat siapa? Liman amana bi, buat orang yang nanti mereka beriman kepadaku. Walam yarani, dan mereka padahal tidak pernah melihat aku. Siapa sejatinya yang Nabi maksud ini? Wajah-wajah terhormat yang ada di hadapan saya. Kita tidak pernah hidup di zaman Nabi, kita tidak pernah melihat Nabi, kita tidak pernah dengar hadis langsung keluar dari lisan Nabi, kita nggak pernah jihad bareng Nabi. Tapi malam ini saya ingin sampaikan, bersyukurlah dari sekian miliar manusia yang Allah ciptakan, kita terpilih menjadi orang-orang yang beriman dengan Nabi, yang cinta dengan Nabi, meskipun kita tidak pernah melihat Nabi. Jarak kita boleh jauh dengan Nabi 1400 tahun yang lalu, tapi syukuri Allah bikin hati kita dekat selalu dengan Nabi. Alhamdulillah. Maulana salli wa sallim. Seluruh dunia ini ketika datang Maulid Nabi, mereka bergembira, mereka bahagia, mereka menyambut, mereka merayakan Maulid Nabi. Bapak Ibu yang tidak bergembira dengan lahirnya Nabi, yang risih, yang terganggu, yang teriak-teriak, itu pertama kali makhluk yang bernama iblis laknatullah. Dalam riwayat disebutkan iblis pernah 4 kali teriak. Ranna iblis arba'u ranna, 4 kali iblis teriak. Anak-anak teriak bahasa Inggrisnya baku ciak. Ada orang Inggris di sini. Orang sini bilangnya baku ciak kan? Ada bahasa lain? Apa? Hah? Mahalulung. Mulai aneh. Bahalulung. Ini sebenarnya planet apa sih? Kita pakai bahasa sini. Ada 4 tempat iblis itu bahalulung. Betul. Yang pertama, hina lu'ina, ketika dia terlaknat, iblis bahalulung. Yang kedua, wahina uhbita, ketika dia tereliminasi, tergelincir, diusir dari surga, iblis bahalulung. Yang ketiga, ada hubungan dengan acara malam ini. Ketika iblis mendengar Maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam, iblis bahalulung. Jadi kalau ada orang merasa risih, orang maulidan, dia teriak-teriak membingungkan, itu berarti dia iblis berwujud manusia. Bahalulung. Bujur. 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 Ada loh kelompok di luar sana yang dikit-dikit bid'ah, 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 bid'ah. Orang maulidan dia kepanasan. Orang maulidan dia kepanasan. Dikit-dikit bid'ah, dikit-dikit bid'ah. Bungul-bungul pintar lah. Kalau enggak mau mengamalkan, jangan jadi penghalang bagi yang mengamalkan. Betul? Betul. Bapak Ibu, berapa banyak orang-orang di luar sana bilang enggak ada manfaat bikin maulid, itu bid'ah, bid'ah, bid'ah. Kalau nggak ada manfaat, mana mungkin ulama-ulama ternama, ulama-ulama besar sebelumnya menulis dalam kitab mereka.
Salah satunya saya hadirkan satu kitab. Kitab ini kitab besar, pegangan pakar hadis sedunia. Kitab ini judulnya Subulul Huda, Subulul Huda Warrasyad fi Sirati Khairil Ibad, jilid 1 halaman 362. Saya punya kitabnya 14 jilid. Di jilid ke-1 halaman 362 ada seorang ulama terkenal, namanya Abul Khair Ibnul Jazari, dikenal bapaknya tajwid. Beliau pernah membeberkan apa saja khasiat maulidan. Banyak, kalau saya sampaikan gak akan selesai. Malam ini satu saja. Apa itu? Dalam kitab dicatatkan annahu amanun fi dzalikal am. Siapa yang mengadakan maulid Nabi di kampung, di rumah, di kantor, maka Allah amankan tahun itu. Aman dari apa? Bencana, musibah, malapetaka, mara bahaya, dan segala murka Allah. Alhamdulillah. Saya menemukan fakta apa yang ditulis dalam buku besar ini. Apa faktanya? Ketika saya pergi ke Palu, Bapak Ibu, anak-anak di Palu itu, kemarin Allah datangkan 3 jenis musibah. Musibah pertama namanya gempa. Belum selesai gempa, Allah lanjutkan dengan musibah kedua, namanya tsunami. Belum tuntas tsunami, di hari yang sama Allah tutup dengan bencana likuifaksi. 3 bencana sekaligus di hari yang sama. Ini bukan ujian, ini sudah azab dari Allah buat Palu. Kalau satu kali bencana turun namanya ujian. Hidup ini perlu ujian, karena ujian itu salah satunya liraf'id darajah, proses naik derajat di sisi Allah. Orang naik kelas harus ikut ujian. Kalau ada bocah naik kelas tanpa ujian, namanya nyogok. Bujur. Kalau lebih dari 1 kali, 2 kali musibah turun, bukan ujian, tapi sudah tanbihan lil ghafilin, teguran halus dari Allah. Orang hilaf, orang salah, orang lupa, terkadang harus diberi teguran biar dia ingat dengan kelalaiannya. Bujur.